Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap jamaah subuh Masjid Jami Al-Azhar rahimakumullah. Mari kita awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas surah rahmat, nikmat, karunia serta hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, serta salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan panutan teladan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, karo putranya, dzurriyyahnya, para sahabatnya, para tabi'in yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya dan senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, dan kemudian juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama sholat jamaah subuh dan kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin setiap Ahad pagi. Dan alhamdulillah pada tahun 2025 Januari 2025 itu kebetulan jadwal pertama Ahad paginya adalah saya sendiri, sehingga memang beberapa hari ini saya berturut-turut tiap pagi, tiap subuh, habis subuh kemudian naik ke mimbar. Dan memang ini sudah menjadi agenda takmir dan agenda saya sendiri. Jadi agenda takmir itu ada menangani tentang imam dan khatib Jumat dan kemudian juga pengajian Ahad pagi. Adapun agenda saya sendiri, agenda imam, itu di samping imam rawatib tentu juga kemudian ada kegiatan yang telah kita ikuti bersama-sama, yaitu kegiatan Jumat Barokah tiap Jumat pagi dan juga tiap Sabtu pagi, yang materinya tentu adalah sudah jelas, sudah semua tahu dan akan bersambung sampai Allah yang menentukan. Saya masuk sekalian alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita semuanya untuk ngaji bersama. Ngaji bersama itu saya yang baca, kemudian panjenengan yang mendengarkan. Jangan dibalik atau jangan bersama-sama. Jangan saya baca kemudian panjenengan juga bicara. Itu termasuk etika, termasuk adab, termasuk tata kromonya di dalam majelis. Jadi kalau kita ada taklim, ada pengajian, maka satu saja yang berbicara dan yang lain tinggal mendengarkan, dan semua diniati adalah untuk ibadah semata-mata yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat saja, tafsir dari satu ayat saja, yang tentu nanti akan didukung dengan ayat-ayat yang lain tentunya. Jadi alhamdulillah memberikan kepada kita kemudahan. Jadi kita pagi ini saya ingin mengajak bersama dengan untuk sinau tafsir Ibnu Katsir, ya. Surat Al-Imran ayat 31-32. Ini berkaitan dengan cinta.
dengan cinta, tapi cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah itu tentu ada konsekuensinya. Kalau kita ingin jadi cinta kepada Allah dan ingin dicintai oleh Allah, maka kita diharuskan untuk mengikuti jejak dan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya kok senangnya baca? Karena saya tua ini PDI, ya. Saya tua ini sudah tambah PDI. Jadi ini Ramadan malah beledu. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu Kiai ngasih itu buka kitab, bahkan kitabnya gundul. Sekarang Kiai KPR itu ngaji cukup buka HP, dan tafsir Ibnu Katsir pun juga cukup terjemahan saja. Jadi gak sak gundul ya asline Ibnu Katsir. Saya bacakan, tadi sudah saya bacakan Ali Imran ayat 31-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Katakanlah, maksudnya katakanlah, hei Muhammad, gitu. Jadi Allah nyuruh kepada Rasulullah untuk mengatakan, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mencintai serta mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat yang mulia ini menilai setiap orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah, sedangkan sepak terjangnya bukan pada jalan yang telah dirintis oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sungguhnya dia adalah orang yang dusta dalam pengakuannya. Sebelum ia mengikuti syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawanya dalam semua ucapan dan perbuatannya, seperti yang disebutkan dalam hadis sahih, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan yang bukan termasuk tuntunan kami, maka amalnya itu tertolak. Karena itu maka dalam ayat ini disebutkan melalui firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi mencintai kalian. Ali Imran ayat 31. Ya, ini kalian akan memperoleh balasan yang lebih daripada apa yang dianjurkan kepada kalian agar kalian mencintainya, yaitu Dia mencintai kalian. Kecintaan Allah kepada kalian dinilai lebih besar daripada yang pertama, yaitu kecintaan kalian kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama yang bijak, bahwa duduk perkaranya bukanlah bertujuan agar kamu mencintai, melainkan yang sebenarnya ialah bagaimana supaya kamu dicintai. Jadi kalau kita ini mencintai Allah, sebetulnya kita harapkan adalah agar Allah mencintai kita sekalian. Dan cintanya Allah kepada kita tentu lebih besar daripada kecintaan kita kepada Allah. Al-Hasan Al-Basri dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf mengatakan bahwa ada segolongan kaum yang menduga bahwa dirinya mencintai Allah. Maka Allah menguji mereka dengan ayat ini, yaitu firman-Nya, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Ali Imran ayat 31. Kemudian dalam sebuah hadis dinyatakan, an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halid dinu illa hub wal hub. Wallahu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hadis dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha,
yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada lain ajaran agama itu melainkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ali Imran ayat 31. Ayat Abu Zur'ah, yakni Abul A'la, mengatakan bahwa hadis ini hadis yang mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang meriwayatkan itu tidak valid. Jadi tidak, yang meriwayatkan itu orang yang tidak kuat hafalannya, orang yang banyak berbuat hal yang dilarang oleh Allah. Jadi pokoknya yang meriwayatkan ini dianggap orang yang tidak layak untuk meriwayatkan sebuah hadis, karena itu disebut hadis sebagai hadis yang mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakni karena kalian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kalian memperoleh karunia itu berkat perantaraannya. Kemudian Allah merintahkan tiap orang, baik dari kalangan khusus maupun dari kalangan awam, melalui firman-Nya, "Qul atiullaha wa rasul wa in tawallau." Katakanlah taatlah Allah dan Rasulnya jika kalian berpaling. Ali Imran ayat 32, yaitu menentang perintahnya, "Wa innallaha la yuhibbul kafirin." Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Para jamaah sekalian, ayat ini memberikan pengertian bahwa menyimpang dari jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan perbuatan kufur. Dan Allah tidak menyukai orang yang mempunyai sifat demikian, sekalipun ia mengakui bahwa dirinya cinta kepada Allah dan selalu memberikan diri kepadanya, kata orang itu, katanya cinta Allah dan berusaha taqarruban ila Allah. Sebelum ia mengikuti Rasul yang ummi, penutup para Rasul yang diutus untuk seluruh makhluk jin dan manusia. Karena seandainya para nabi dan bahkan para Rasul atau mereka yang dari kalangan ulul azmi berada di zaman Nabi Muhammad SAW, maka tiada jalan lain bagi mereka kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW dan taat padanya, serta mengikuti syarat syariatnya, seperti yang diterangkan nanti dalam tafsir firman-Nya, wa idza qadallahu mitsaqan nabi, dan seterusnya. Tentang ulul azmi, mungkin pernah mendengar siapa ulul azmi itu. Jadi orang yang para rasul yang mendapat gelar kehormatan ulul azmi. Kamu sami kersa ya? Ini ulul azmi. Jadi ada beberapa rasul, yakni Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. 5. Jadi 5 orang rasul ini yang mendapat gelar ulul azmi karena perjuangannya luar biasa, dakwahnya luar biasa, yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia istiqomah dan dia mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa. Maka Allah berikan gelar kepada 5 rasul ini dengan ulul azmi. Terkait dengan ayat tadi, yaitu ayat wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu wa la aqrartum fa akhadtum dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin wa man tawalla fa dzalika fa ulaika humul fasiqun. Jadi ayat ini menerangkan ayat yang, jadi ayat 81 dan 82 ini menjelaskan lebih jelas tentang ayat
31-32 tadi itu. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Barang siapa yang berpaling sudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah SWT memberitakan bahwa Dia telah mengambil janji dari setiap nabi yang diutusnya, sejak dari Nabi Adam alaihissalam hingga Isa alaihissalam. Manakala Allah memberikan kepada seorang di antara mereka kitab dan hikmah, lalu Ia menyampaikannya kepada manusia di masanya, kemudian datang seorang rasul lain sesudahnya, maka ia benar-benar akan beriman kepada rasul yang baru ini dan membantunya. Dan ilmu serta kenabian yang telah disandangnya tidak boleh menjadi penghalang baginya untuk mengikuti rasul yang baru dan membantunya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qadallahu mitsaqan nabiyina lama ataikum min kitabi wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Ali Imran ayat 81, yakni betapapun aku telah memberikan kepada kalian kitab dan hikmah. Suma ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum la tu'minu nabi wa la tansurunnahu qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Ali Imran ayat 81. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ar-Rabi, Ibnu Anas, Qatadah dan As-Sa'di, mana istri ialah perjanjianku. Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan bahwa istri artinya beban yang kalian pikul dari janji-janjiku, yakni ikrar kalian kepadaku yang berat lagi dikukuhkan. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Faman tawalla ba'da dzalika. Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Barang siapa yang berpaling sesudah itu, yaitu berpaling dari ikrar dan janji itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan anak lelakinya pamannya yaitu Ibnu Abbas, keduanya mengatakan bahwa tidak sekali-kali Allah mengutus seorang nabi melainkan mengambil sumpah terlebih dahulu terhadapnya, yang isinya mengatakan bahwa sekiranya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sedangkan dia masih hidup, maka sungguh dia harus beriman kepadanya dan menolongnya. Allah merintahkan kepadanya agar dia mengambil janji yang sama terhadap umatnya, yaitu sungguh jika Nabi Muhammad diutus sedangkan mereka masih hidup, maka mereka harus benar-benar beriman kepadanya dan benar-benar menolongnya. Kemudian Tawus Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan bahwa Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Hendaknya sebagian dari mereka membenarkan sebagian yang lainnya. Pendapatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikatakan oleh Ali dan Ibnu Abbas, bahkan memantapkan dan mengukuhkannya. Karena itulah maka Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar dan Ibnu Tawus dari ayahnya hal yang semisal dengan apa yang dikatakan oleh Ali dan Ibnu Abbas. Kemudian ada hadis yang lain yang sangat panjang yang akan saya bacakan artinya saja. Yaitu Abdullah bin Sabit yang mengatakan bahwa Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata,
Wahai Rasulullah, sungguhnya aku telah memerintahkan kepada seorang saudaraku yang Yahudi dari kalangan Bani Quraisyah untuk menulis kumpulan kitab-kitab Taurat buatku. Jadi ada itu ya yang mengatakan demikian kepada Rasulullah. Bolehkah aku memaparkannya kepadamu? Jadi orang ini akan memaparkan kumpulan kitab Taurat itu kepada Rasulullah. Kemudian maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Dan Abdullah bin Sabit berkata kepada Umar, apakah engkau tidak melihat perubahan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar berkata, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang kembali dan bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, seandainya pagi hari ini Musa berada di antara kalian, kemudian kalian mengikutinya seraya meninggalkan aku, niscaya kalian sesat. Sungguhnya kalian adalah bagianku dari kalangan umat-umat, dan aku adalah bagian dari kalian, dari para nabi. Ada lagi hadis yang lain yang menyatakannya dari Jabir yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu, sungguhnya mereka tidak akan memberikan petunjuk kepadamu, mereka itu telah sesat. Maka kamu akan membenarkan kebatilan atau mendustakan kebenaran. Demi Allah, kalau saja Musa masih hidup di antara kamu, maka tidak halal bagimu kecuali mengikutiku. Jadi ketika Rasul telah diutus, bahkan Rasul diutus adalah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam. Kalau misalnya Nabi yang sebelum Rasul masih ada, maka Rasul sebelum Rasulullah itu diutus hanya untuk satu kaum Bani Israel. Di Nabi Isa, Nabi Musa, ada kaum Bani Israel, dan hanya untuk mereka, dan hanya pada saat itu saja. Jadi ketika Allah telah mengutus Rasulullah untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, maka ajaran Rasul yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku, kitabnya juga tidak berlaku, karena kitab-kitab Rasul itu kemudian sebagian memang kemudian telah masuk di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran memang mencakup kitab-kitab yang terdahulu. Meskipun tidak semuanya tentunya yang sesuai dengan keadaan ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus. Jadi sebetulnya agama-agama sebelumnya, baik agama Yahudi, Nasrani yang sekarang itu jadi namanya jadi macam-macam itu ya. Ada Kristen, ada Katolik, ada Kristen Yehua, ada Kristen Pentakosta, ada apa? Itu sebenarnya agama yang Nabi Isa itu hanya untuk orang-orang Israel saja, tidak untuk seluruh umat manusia. Karena itu dalam hadis tadi disebutkan, apakah andai kata Nabi Musa saat ini, kata Rasulullah, apakah andai kata Nabi Musa saat ini masih ada, kalian akan mengikutinya dan kemudian meninggalkan aku? Kalau demikian maka kamu akan tersesat jalannya. Jadi bahwa sebetulnya ajaran para nabi sebelumnya itu sudah tidak berlaku, sudah batal, apalagi hanya untuk satu kaum dan satu masa, satu keadaan, dan kemudian yang berlaku adalah ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bersyukur kepada Allah bahwa pada akhirnya banyak sekali orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, menentang Muhammad, bahkan menghinanya, melecehkannya, banyak yang membakar-bakar Al-Quran,
menghina Rasulullah dengan menginjak-injak fotonya, gambarnya gitu. Jadi seakan-akan Rasulullah itu kemudian bisa digambarkan dan kemudian diinjak-injak dan sebagainya. Akhirnya orang yang menentang dengan keras itu akhirnya malah Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi banyak sekali kejadian akhir-akhir ini menurut informasi yang bisa kita ikuti. Jadi banyak kejadian orang-orang yang menentang Islam itu akhirnya mendapat hidayah dan kemudian mereka berduyun-duyun masuk Islam, bahkan tokohnya, pastornya, pendetanya yang kemudian menjadi mualaf kemudian diikuti oleh para jamaahnya, para umatnya, terutama di negeri barat sana. Di Amerika juga banyak muslim banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Di Eropa juga demikian, di Afrika juga demikian. Hanya di Indonesia ini yang belum, tapi juga sudah ada karena banyak para pendetanya yang menjadi mualaf, bahkan menjadi dai-dai yang sangat-sangat aktif dalam melaksanakan dakwahnya. Yang dakwah mereka itu para pendeta yang menjadi mualaf dan kemudian menjadi muslim dengan hidayah Allah itu, mereka kemudian berusaha mengembalikan orang-orang yang dulu pernah mereka murtadkan, orang Islam yang pernah mereka murtadkan, kemudian mereka berusaha untuk mengislamkan kembali bersama para pendeta itu. Ini satu hal yang luar biasa, yang meskipun juga masih tetap ada saja para misionaris di negara ini yang terutama daerah-daerah yang tidak tersentuh dakwah, mereka masuk ke situ. Dan kemudian menjadikan mereka itu para umat orang Islam yang murtad, keluar dari Islam dan masuk agama mereka. Karena itu kalau di situ di satu daerah yang tidak pernah ada dakwah masuk ke situ, itu kalau ada di situ ada seorang non Muslim saja, saumah namanya, yang mendirikan gereja di situ, di tengah-tengah umat Islam, dia mendirikan gereja, dan kemudian mereka mengajak lingkungannya untuk beribadah di gereja itu. Ini yang mereka lakukan. Yang katanya mereka itu minta kita toleran kepada mereka, tapi justru mereka yang intoleran kepada kita. Tapi kita tidak boleh terpancing dengan perbuatan mereka. Hanya kita yang penting kita menjadi pemicu bagi kita untuk kita lebih intensif dalam dakwah kita sekalian. Saya kira itu para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi, mari kita semakin meningkatkan cinta kita kepada Allah, agar Allah mencintai kita sekalian dengan kita itba Rasulullah dan taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dengan begitu cinta kita bukan hanya cinta buta, bukan hanya cinta yang bohong-bohongan, tapi kecintaan yang sungguh-sungguh kepada Allah, melebihi cinta kita kepada siapapun juga. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada para hambanya, umat-umat yang beriman ini. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.